Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Kali ini kita bakal bahas kekurangan dan kelebihan dari Redmi 13C. Yuk kita simak apa aja kelebihan dan kekurangannya. Oke bosku, pertama-tama kita mulai dari segi tampilannya ya. Dibanding pada series C sebelumnya seperti Redmi 12C atau Redmi 10C, Redmi 13C ini bisa dibilang punya desain yang lebih kekinian ya, terutama pada bagian modul kamera belakangnya. Desain modul kamera belakangnya terdapat garis-garis tipis ya, bisa dilihat. Ini untuk memisahkan ya, modelnya memisahkan atau mengotak-ngotakan tiap bagian kameranya. Bisa lihat ya teman-teman. Untuk Redmi 13C ini hadir dengan bodi belakang yang bentuknya rata ya, dengan ketebalan yang cukup tipis yaitu hanya 8,1 mm aja. Dengan bagian samping yang sedikit melengkung ya, sedikit melengkung ini memberi rasa nyaman ketika saya genggam ya. Untuk warnanya sendiri, Redmi 13C ini memiliki 4 pilihan warna ya. Dan yang di tangan saya ini adalah warna clover green. Soft sekali warna ya, cocok buat cowok ataupun cewek. Dan 3 warna lainnya ada glazer white, navy blue, dan midnight black ya. Bagian kelebihan kedua dari Redmi 13C ini adalah dia mengalami peningkatan ya pada bagian kamera. Dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari pendahulunya seperti Redmi 12C ataupun 10C, tidak heran Redmi 13C ini mengalami beberapa peningkatan di sektor tertentu. Kamera Redmi 13C ini didesain dengan 3 kamera di bagian belakang, dengan kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera deep 0,0 megapiksel. Dan sementara di bagian depannya Redmi 13C ini menaikkan sedikit resolusi kameranya menjadi 8 megapiksel. HP ini juga menawarkan fitur HDR untuk kamera depan agar hasil selfie-nya makin maksimal. Untuk perekaman videonya, baik kamera depan atau belakang sudah sama-sama mencapai 1080 pixel dengan 30 fps. Redmi 13C ini memiliki resolusi kamera 8 megapiksel, naik sedikit dari series terdahulu ya. HP ini juga menawarkan fitur HDR untuk kamera depan agar hasil selfie-nya makin maksimal. Untuk perekaman videonya, baik kamera depan atau kamera belakang sudah sama-sama mencapai 1080p dengan 30 fps. Masuk ke kelebihan yang ketiga, pada bagian layar Redmi 13C ini hadir dengan layar berukuran cukup luas ya, yaitu 6,74 inci dengan rasio layar ke bodi mencapai 83,7%. Untuk panel yang digunakan masih sama, yaitu IPS LCD dengan resolusi HD+ yang masih wajar untuk di kelas harga 1 jutaan ya. Hal yang menarik dari bagian display adanya peningkatan dari segi display ini adalah HP ini hadir dengan refresh rate 90Hz, lebih tinggi dibanding dengan seri sebelumnya yaitu Redmi 12C yang hanya memberi refresh rate sebesar 60Hz saja. Dan untuk digunakan di luar ruangan, HP Redmi 13 ini juga didukung dengan kecerahan layar puncak hingga 600 nits ya teman-teman. Begini kira-kira, yaitu berada 100 nit di atas kecerahan puncak Redmi 12C. Dan soal ketahanan layar, Redmi 13C ini sudah terlindungi oleh Gorilla Glass yang cukup tangguh. Hal ini membuat handphone ini lebih awet dan tahan terhadap goresan dan retakan. Pada bagian keempat, untuk kelebihan dari Redmi 13C ini yang tidak kalah menarik yaitu dari segi performanya ya. Redmi 13C ini dibekali salah satu chipset unggulan di kelas entry yaitu MediaTek Helio G85.
Bisa dibilang chipset ini menjadi andalan ya untuk HP di kelas harga segini. Juga menawarkan kapasitas memori yang lebih besar, hadir dengan varian RAM 8 GB dengan memori internal 256 GB, dan ada juga varian RAM 6 GB dengan opsi storage 128 GB. Dan yang di tangan saya ini adalah RAM 6 dengan storage 128 GB. Dan bagi Anda yang kurang puas dengan memori yang ditawarkan, Anda juga masih bisa ya memperluas atau menggunakan slot khusus micro SD dengan memperluas kapasitas memorinya maksimal 1 TB. Kelebihan kelima dari Redmi 13C ini, dia nggak ketinggalan zaman ya guys, untuk menyematkan konektivitas yang akhir-akhir ini sedang banyak digunakan, yaitu fitur NFC. Keberadaan fitur NFC sekarang mulai meningkat ya seiring fungsinya yang makin beragam, misalnya untuk bertransaksi digital, mengecek saldo e-money, atau mengubahnya menjadi sebuah kartu penginapan. Karena penggunaan NFC yang semakin meningkat, karena seiring beranjak banyaknya fungsinya ya yang makin beragam, misalnya untuk bertransaksi digital, mengecek saldo e-money, dan sebagainya. Kelebihan terakhir dari Redmi 13C ini yaitu dia sudah menggunakan USB Type-C ya. Hal ini menjadi salah satu peningkatan dibanding dengan Redmi 12C yang kemarin masih menggunakan micro USB. Selain itu, Redmi 13C ini juga sudah memiliki fingerprint di samping yang digabung dengan tombol power ya. Menariknya, Redmi 13C ini menyemat hal-hal tersebut untuk membuatnya lebih mudah dijangkau untuk ibu jari saat menggenggam HP atau berada dengan yang berbeda dengan pendahulunya seperti Redmi 12C atau Redmi 10C kemarin ya, karena mereka masih menggunakan fingerprint di bagian belakang layar. Selain mudah dijangkau, penempatan fingerprint di samping juga membuat tampilan bodinya bersih dari bopeng tempat fingerprint berada. Jadi belakangnya mulus ya guys. Hampir terlupa ya guys, Redmi 13C ini juga dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang bisa tahan seharian, dan menurut klaimnya baterai ini mampu bertahan hingga 31 jam untuk panggilan telepon, 23 jam pemutaran video online, dan 114 jam pemutaran musik. Dan menariknya lagi, Redmi 13C ini mampu bertahan 25 hari lamanya ketika HP dalam kondisi standby. Dan untuk pengecasannya sudah disupport dengan 18 watt flash charge ya. Bezel yang dimilikinya masih sama ya seperti sebelumnya, masih tebal, tidak bisa dibilang tipis. Dan untuk bagian kameranya masih water drop ya teman-teman. Untuk harga segini emang khasnya bezel dan desain atasnya masih begini sih ya, masih water drop. Jadi ya, kalau menurut kalian gimana handphone ini? Ini worth it sih. Untuk harga 1 jutaan sudah dibekali RAM pilihan RAM 6 ataupun 8, sudah tampil dengan gaya mewah seperti ini. Mungkin sekian aja video pembahasan kita terkait kelebihan dan kekurangan dari Redmi 13C. Kalau ada salah, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sekian, terima kasih.